Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini di pelajaran informatika, kita akan membahas tentang bab sistem komputer software atau perangkat lunak. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat keras. Berbeda dengan perangkat keras, perangkat lunak ini merupakan salah satu komponen sistem komputer yang tidak dapat dilihat fisiknya. Ibarat dengan sistem kerja manusia, software ini diartikan lebih dekat sebagai pola pikir seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pengertian perangkat lunak itu terdiri atas program, library atau kumpulan program kecil, dan data yang digunakan untuk kinerja software tersebut. Nah, ini berarti software ini terdiri dari banyak program ya. Kita ambil contoh dalam software tertentu, diperlukannya program untuk autentifikasi username dan password. Fungsinya adalah untuk menyamakan apakah user dan password yang diinputkan itu sama atau tidak sebelum masuk ke program software yang lainnya. Atau kita ambil contoh lainnya, pada pembayaran transaksi jual beli online, kita perlu program untuk verifikasi kembali dari transaksi jual beli sebelumnya sudah terjadi pengurangan saldo di m-banking atau belum sebelum kita menyatakan tagihan kita lunas atau belum, seperti itu. Nah, untuk klasifikasi software kita mempunyai 3 jenis pembaginya, yakni berdasarkan lisensi, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan sumber. Nah, berdasarkan lisensi ada tipe software bernama shareware. Shareware ini kita download, kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan akses tersebut. Hanya saja dia mempunyai uji coba gratis dan terbatas. Maksudnya adalah kalau kita lihat di salah satu program ada yang namanya trials day atau mungkin fitur-fiturnya yang harus kita berbayar. Nah, itu namanya shareware. Kadang juga ada iklan dan tidak. Contohnya seperti Internet Download Manager. Lalu adalah komersil. Kalau komersil ini jelas dia berbayar dan dilindungi undang-undang hak cipta, sehingga kita tidak bisa membagikan dan memodifikasinya sesuai kebutuhan kita. Karena dia sudah mendapatkan pendapatan dari berbayar, biasanya dia tidak ada iklannya. Lalu ada adware, dari katanya kita tahu ya, adalah dari suku kata ads atau iklan. Software ini gratis dengan tanpa batasan tertentu, hanya saja dia memasukkan fitur iklan untuk mendapatkan pendapatan bagi orang-orang yang bekerja di baliknya, seperti YouTube sebagai contoh yang paling sering kita gunakan ya. Lalu yang terakhir ada freeware. Aplikasi ini gratis dengan tanpa batasan tertentu dan tanpa iklan. Banyak sekali kita temukan aplikasi freeware ini. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsi. Software berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2. Fungsinya sebagai sistem operasi dan fungsinya sebagai program aplikasi. Saat kita membeli perangkat baru, handphone maupun komputer, perangkat lunak yang pertama kali harus kita install adalah operating system ini. Sistem operasi ini biasanya diletakkan pada penyimpanan hard disk dan SSD. Fungsi utamanya ada yang pertama, yakni manajemen proses, mencakup penyimpanan, penjadwalan, dan pemantauan proses atau program yang sedang dijalankan pada komputer. Nah, fungsi operating system ini yang mengatur bagaimana komputer bisa mengerjakan multitasking atau membuka semua aplikasi dalam satu waktu. Dialah yang mengatur bagaimana aplikasi itu dibuka atau jadwalnya. Lalu ada manajemen sumber daya yang mengatur bagaimana pengendalian penggunaan CPU, memori, dan alat input dan output yang digunakan untuk melaksanakan perintah dalam software tersebut. Dan yang terakhir adalah manajemen data untuk pengalokasian berhenti penyimpanan sekunder. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan operating system Windows, kita akan mengetahui seberapa persen penggunaan CPU dan memorinya yang ditampilkan oleh operating system. Yang ini adalah contoh dari fungsi operating system manajemen data, yaitu memberlakukan partisi hard disk ketika kita menginstal pertama kali operating system. Dan kebetulan pada hard disk komputer ini dibagi menjadi 4 partisi. Nah, operating system contohnya yang paling sering kita jumpai adalah Windows.
Selain itu ada juga macOS dari Apple dan aplikasi untuk membangun web server. Ada Linux, Debian, Unix, Ubuntu, dan Solaris. Sementara pada handphone kita kenal Android, iOS, dan Windows Phone yang sudah tidak diberedarkan lagi. Lanjut ke berdasarkan fungsi, kita mengenal program aplikasi yang diciptakan sesuai kebutuhannya masing-masing. Sehingga sesuai jenis aplikasinya jadi sangat banyak ya, karena dibagi menjadi fungsi aplikasi tersebut. Ada untuk pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, dan pengolahan data, serta penerbitan yang biasanya dilakukan untuk pekerjaan office atau perkantoran. Lalu ada pengolahan grafis untuk menyelesaikan pekerjaan bidang di fotografi, ilustrator, seperti itu ya. Dan ini adalah contoh program aplikasinya. Nah, ini untuk program aplikasi Office. Sementara ini ada program untuk pengolahan grafis. Selanjutnya adalah Computer Aided Design. Aplikasi khusus untuk membangun ilustrasi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini biasanya digunakan untuk kebutuhan desain produk dan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah program untuk menyajikan layanan video, gambar, atau audio. Tujuan dari program ini adalah untuk membuka file-file dengan ekstensi MP3 dan MP4 atau 3GP. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Aplikasi ini membantu developer untuk membuat program khusus seperti m-banking khusus bank tertentu atau program data sekolah khusus sekolah tertentu. Ada banyak ya program aplikasi ini, ada Java, R, Pascal, C++, ASP, PHP, terus ini Python, dan aplikasi untuk membangun website ada HTML, JavaScript, dan CSS. Untuk mengakses layanan internet atau kita kenal sebagai peramban atau web browser, banyak contohnya. Yang sering kita gunakan adalah Google Chrome. Dan yang selanjutnya adalah program utility atau program bantu untuk meningkatkan kinerja komputer. Ada SmartDAV untuk antivirus, untuk mengkompres file, untuk memburning CD, dan untuk membackup file-file. Dan untuk mobil aplikasinya kita ada 2, sosial media dan e-commerce. Sosial media yang prosesnya kita kenal, Facebook, Instagram, TikTok, berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Lalu ada transaksi jual beli, contohnya Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan Bukalapak. Ini contoh-contohnya. Terakhir ada software berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber kita kenal ada 2, ada closed source dan open. Closed source ini perangkat lunak yang sering sekali kita temui di perangkat-perangkat ini ya, perangkat-perangkat komputer dan mobile. Ciri utamanya adalah dia tidak bisa dimodifikasi oleh sembarang orang. Ya, ini kode sumbernya tidak dapat dimodifikasi, artinya yang memodifikasi hanya orang yang mempunyai akses atau pengembangnya sendiri. Dan kebalikan dari closed source adalah open source. Kode sumbernya sudah bisa dibuka dan bisa dimodifikasi. Biasanya orang-orang menggunakan untuk membangun aplikasi khusus seperti yang digunakan pada program aplikasi bahasa pemrograman. Aplikasi ini sering digunakan untuk kalangan developer. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah closed source dan ini adalah open source. Ini adalah operating system untuk membangun jaringan, sementara ini web server untuk membangun web server, namanya aplikasi XMPP. Oke, cukup sekian penjelasan singkat tentang materi perangkat lunak atau software. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.